Nah, malam hari ini kita akan ulas inovasi dari banyaknya researcher gitu ya, yang mengembangkan image classification model di dunia gitu ya, dan mencapai performa yang maksimal. Nah, biasanya mereka kasih nama gitu, nama modelnya apa. Semacam sebelumnya seperti kita mengenal YOLO di Object Detection Algorithm dan lain sebagainya. Nah, cuma ini di kasus image classification. Model name-nya apa aja gitu ya, yang terkenal, yang termasuk ke model populer, performanya bagus gitu ya, dan terkenal di bidang image classification. Di Mhm. sini saya bikin visual timeline-nya gitu ya. Sebenarnya sebelum tahun 2012 tuh ada banyak riset lain, tapi di sini saya cantumin yang sejak 2012 karena ini bisa dibilang kayak pendobraknya gitu ya, cukup inovatif banget, jadi merubah landscape pengembangan riset tentang image classification. Di tahun 2012 nih ada yang ngembangin AlexNet ya, nama modelnya AlexNet. Terus si AlexNet ini salah satunya pernah kita coba implement juga ya, salah satu teknik yang dia propose waktu itu di tahun 2012. Salah satunya adalah batch normalization. Jadi pertama kali diimplementin di 2012 ini sama si AlexNet model. Nah, terus 2013 sebenarnya ada tapi kurang terlalu populer atau didengar gitu ya. Tahun Mhm. 2014 ada Google Net ya, atau orang sering sebut juga Inception version 1 gitu ya. Di tahun yang sama juga ada VGG ya. Terus ada tahun 2015 ada ResNet, Residual Network gitu ya. 2016 ada DenseNet, ada ResNeXT ya, pengembangan dari ResNet. 2017 ada MobileNet ya. Mungkin Masnya pernah dengar MobileNet SSD. Nah, kalau MobileNet doang menandakan kalau ini model untuk klasifikasinya aja. Tapi kalau MobileNet SSD itu kayak YOLO, object detection Hmm. gitu ya. Jadi backbone-nya pakai MobileNet, tapi detektornya pakai SSD. Ada SNet, Oke. nah ini yang sebelumnya kita bahas ya, Squeeze Excitation Network ya. Ini berbasis attention mechanism, pelopor channel attention. Terus ada NASNet ya, Neural Architecture Search. Ya. Jadi ini canggihnya si networknya tuh dinamis ya, dia struktur arsitekturnya dia bisa cari sendiri sama si modelnya. Sehingga datasetnya apa, dia kayak restruktur sendiri, struktur networknya kayak gimana yang optimal untuk dataset yang sedang ditrainingkan. Ada EfficientNet, ini nanti secara detail kita bahas di bawah gitu ya. Terus ada Vision Transformer, sebelumnya pernah kita bahas. Terus ada Swim Transformer juga, sejenis transformer, Vision Transformer gitu ya, tapi pengembangan dari versi yang di tahun 2020 ini. Nah, ini secara timeline. Kalau Masnya lihat kan di sini ada yang icon tropi-tropi ya. Nah, ini Ah, maksudnya apa gitu ya? Ini tuh dulu dari tahun 12 tuh ada kompetisi gitu ya, namanya itu ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge. ILS VRC gitu. Tapi terakhir tuh diadain tahun 2017, jadi nggak sampai sekarang nggak ada lagi ya. Dari 2012 sampai 2017, 5 tahun doang. Jadi challenge-nya itu sederhana sebenarnya. Ada dataset namanya ImageNet ya. Totalnya ada belasan ribu gambar terbagi dalam 1.000 kelas data. Intinya oke. siapapun bisa bikin model, submit model yang hasil performanya paling bagus, nah dia yang menang. Dapat hadiah lah kurang lebih kayak gitu ya. Jadi yang Oh, menang mhm. tahun 2012 ini si AlexNet ini. Terus 2014 si Google Net, 2015 ResNet, 2016 ReneXT, ya, 2017 SNet. Nah, selanjutnya sih udah nggak ada kompetisinya lagi ya, tapi pengembangan peningkatan dari model-model yang ada sebelumnya itu tetap ada gitu ya. Tetap ngelakuin benchmark ke dataset ImageNet ini walaupun kompetisinya udah nggak ada. Jadi di tahun-tahun sekarang juga kita bisa lihat tuh performa Vision Transformer ketika di training menggunakan ImageNet dan sebagainya. Masing-masing model tuh punya inovasi-inovasi yang mereka bawa dan kebanyakan kita udah adopt gitu ya. Seperti Hmm. contohnya di tahun 2012 AlexNet ngenalin ReLU Activation, Dropout Regularization gitu ya. Oh tadi Batch Normalization tuh di ResNet ya. Jadi Yes. di Ya. AlexNet ini di tahun 2012 sudah ngenalin ini. Sehingga pada saat kemarin-kemarin kita udah bisa nyobain gitu ya, ngerasain pada saat dulu 2014 AlexNet, 2012 AlexNet dia pakai teknik-teknik ini. Hanya teknik-teknik ini.
Terus di tahun 2014 gitu ya, di Google Net ya, mereka pakai Global Average Pooling gitu ya, bottleneck layer, ada inception module gitu ya. Terus di tahun 2015 ResNet pakai batch normalization, terus residual connection. 2017 ya, SNet pakai squeeze and excitation block, ini attention column attention yang sebelumnya kita bahas. Terus juga ada Hmm. Deepwise Parable Convolution, ini di MobileNet gitu ya. Terus kalau yang Neural Architecture Search ini di NASNet gitu. Jadi yang tadi saya bilang, si modelnya bisa dinamik strukturnya berdasarkan dataset. Ada compound scaling ya di EfficientNet. Terus juga tentu saja kalau yang apa namanya division transformer ya, inovasinya itu pakai multi-head attention di transformer dan layer normalization. Nah, pengembangan-pengembangan ini sampai sekarang tetap ada gitu ya, tetap ada inovasi-inovasi baru, walaupun kecenderungannya sekarang itu nggak pure CNN gitu ya. Kebanyakan di tahun-tahun sekarang, sejak 2020 itu, banyak sekali Hmm. pengembangan model berbasis vision gitu ya, atau mau image classification atau object detection gitu ya. Backbone Hmm. modelnya atau base modelnya itu adalah transformer, contohnya vision transformer yang menggunakan multi-head attention. Nah, namun demikian tetap saja kita akan bahas gitu ya, karena sampai sekarang pun ya bisa aja misalkan tren nanti 2025 berbeda lagi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kita akan ulas pertama dari AlexNet. Pertama nih Oke. dia dibikin sama Alex Krzyzewski, saya nggak tahu gimana cara baca aslinya. Kurang lebih Hmm. ya seperti itu gitu ya. Dia dari University Toronto, tadi yang seperti saya bilang ngejuarain di kompetisi ImageNet yang pertama di tahun 2012. Struktur networknya kayak gini Mas. Dia ada 8 layer ya, 5 layer konvolusi ya. Dari inputnya masuk ke 5 layer konvolusi. Terus fully connected layer di ujungnya ya, ada 3. Ujungnya ini ada 1000 menandakan ya ImageNet kan ada 1000 kelas data ya. Makanya ujungnya 1000 nih, fully connected layer di paling ujungnya. Terus inovasinya tadi yang dibilang ya, relo activation dan dropout. Secara teknikal pernah kita udah bahas. Kalau masnya apa penasaran gimana implementasinya bisa dibaca di papernya ini ya. Terus ada Google Net. Oke. Google Net ini nama lainnya Inception version 1 gitu. Ini autornya adalah Christian Szegedy. Ya, ini dari researcher dari Google Brain di tahun 2014. Nah, dia Ya. arsitekturnya lebih gede dari AlexNet. Ada 22 layer ya. Jadi lebih dalam, lebih banyak convolution layernya. Bahkan dia ada, ini kalau dilihat struktur networknya Mas, yang C itu berarti convolution. Yang P berarti Hmm. pooling ya. Convolution, pooling, convolution, 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 ada pooling. Nah, ini yang unik. Ini Oh, bahkan siap, yang siap. kita pelajari sebelumnya pun belum ada yang bisa bercabang seperti ini gitu ya. Network Ah, layernya ya. iya. Nah, yang struktur model yang selama ini kita bangun tuh rata-rata bentuknya sequence gitu ya. Dari input masuk ke layer mana, dari layer mana masuk ke mana, masuk ke mana, masuk ke mana gitu kan. Sequence bentuknya. Ah, benar. Nah, di Google Net ini memperkenalkan inovasi namanya Inception Module. Jadi blok yang paralel ini disebutnya Inception Module. Kelebihannya apa? Memungkinkan si model ya belajar mengenali informasi gitu ya, mengenali fitur secara paralel di beragam apa namanya convolution layer gitu ya, secara paralel. Jadi nggak sequence. Jadi output dari apa namanya pooling layer yang di sini gitu ya, diteruskan ke Hmm. beberapa convolution layer secara paralel. Nah, outputnya kan jadi ada banyak nih. Ada satu, dua, tiga, empat. Ada 4 hasil konvolusi nih di inception blocknya. Keempatnya nanti di Hmm. concat gabungin ya. Jadi se jadi semacam kayak di flatten. Kalau di flatten mah kan dari satu hasil konvolusi ya. Ini Hmm. bayangin di concat dulu, digabungin terus di flatten. Jadi dimensinya lebih lebar gitu ya, lebih banyak. Habis Jadi itu dimasukin kompleks. ke fully connected layer dan eh, apa class dimensionnya di bagian output. Hmm. Oke, oke, oke. Nah, Google itu Net. Google Net ya. Jadi intinya di sini kelebihan dari Inception Block gitu ya, atau Inception Module menghadirkan bahwa model neural network tidak selalu harus sequence tapi bisa paralel. Tujuannya untuk tadi itu meningkatkan kapasitas modelnya agar mampu
belajar lebih baik gitu ya, mengenali informasi atau fitur pada gambar lebih baik. Nah, setelah itu di tahun 2015 ya, Microsoft Researcher ya, ada Kai-Ming He ya, dia eh, mengintroduce model namanya ResNet, panjangannya Residual Network. Inovasinya tentu saja ya si residual ini ya, konsep residual ini. Nanti kita akan bahas lebih detail di notebook kedua, tapi saya ulas singkat aja. Secara arsitektur Oke. bentuknya seperti ini. Tetap bentuknya convolution, ada convolution layer ya, diteruskan ke batch norm, terus ada max pooling ya, mirip-mirip awal-awalnya si Inception Hmm. model Google Net. Nah, cuman di bagian tengahnya ini ada yang unik gitu ya. Ada garis yang menghubungkan inputan dan output beberapa hidden layer di tengahnya. Jadi seolah-olah misalkan nih ada informasi udah lewat layer-layer lari di sini, ada informasi Hmm. yang harus di forward ke hidden layer di bagian sini, katakanlah sampai dapat outputnya. Nah, ini ada tanda plusnya kan ya. Ini dijumlah Oh, dengan yang fitur langsung. map atau informasi sebelumnya gitu. Hmm. Hmm. Nah, ini disebutnya itu skip connection lah kalau di ResNet. Nah, Skip dia ada beberapa connection. kali ya. Ada beberapa kali blok seperti ini. Contohnya 2 kali seperti ini. Terus ada 3 kali yang seperti ini. Jadi kalau di jembrengin bisa lebar banget gitu ya. Lebih gede Hmm. dibandingin Google Net gitu ya. Secara Oke. banyaknya layer ya. Hmm. Nah, si ResNet ini sebenarnya kunci utamanya adalah konsep skip connection-nya di mana ketika kita di neural network biasa, di convolution layer biasa, ketika ada gambar masuk ke convolution layer pertama, activation ReLU, masuk ke convolution selanjutnya, activation ReLU lagi gitu kan ya. Nah, cuma kalau di ResNet gitu ya, residual network gitu ya. Nah, dia ada istilahnya residual block. Jadi satu kotakan ini tuh disebutnya residual block. Ini residual block lagi. Ini residual block. Nah, ilustrasi lebih besarnya yang ini. Jadi yang tadi saya bilang gitu ya, selain feed forward ke seperti biasa ke layer weight-nya gitu ya, ke convolution layer, ke activation-nya dapat outputnya di sini misalkan namanya GX. Yes, GX itu oke. nggak dilangsungin, nggak diterusin nilainya ke activation layer selanjutnya, enggak. Tapi dia dijumlahin dulu dengan original value si Oh, inputannya. Nah, jadi si GX oke. output dari bagian sini ditambah dengan X original inputnya. Baru ngasilin FX. FX ini apa? Ya baru yang diterusin ke activation function. Di tradisionalnya yang sebelumnya kita Hmm. lakuin itu nggak ada. Kita nggak ngelakuin skip Nah, connection. oke. Nah, Oke. skip connection ini pada residual block ya, karena dia punya fasilitas kayak melompati gitu ya, melewati bagian Ah, yang hidden layer ini gitu ya, oke. memungkinkan dia untuk di training dengan layer yang sangat banyak, very deep model gitu ya. Jadi modelnya bahkan layernya bahkan bisa sampai ratusan gitu ya. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi dari itu gitu ya. Tapi intinya si residual block pada ResNet memungkinkan si modelnya di training dengan layer yang sangat dalam sehingga posisinya si model seolah-olah gemuk gitu. Tapi kan kalau gemuk kan ngerinya kayak yang udah kita pelajarin gitu ya. Modelnya tuh stagnan gitu ya, saturasi. Akurasinya nggak naik. Jadi Hmm. dia segede apapun modelnya kita tambahin layer sebanyak apapun, akurasinya nggak naik. Nah, Oh, tapi ternyata kalau pakai residual block itu bisa di tackle gitu. Performanya bisa terus naik gitu. Nah, itu magic. Detailnya nanti kita bahas. oke. Nah, selanjutnya itu ada ResNet XT. Tadi yang saya bilang ya, dia pengembangan lanjutan dari ResNet, sama-sama dari Microsoft Researcher. Kali ini autonya Shining Sea. Ya. Kalau sebelumnya residual layer ya udah bagian tengahnya seperti neural network biasa gitu ya, residual block ini gitu ya. Cuma selanjutnya di outputnya dijumlahin dengan input sebelum masuk hidden layernya. Kalau di ResNet XT gitu ya, dia sebutannya bukan residual block. Nah, ini kan residual blok yang di atas kan bentuknya seperti ini. Nah, di Hmm. ResNet XT ya, namanya itu adalah ResNet XT block. Mirip seperti Loh. residual block sama, ada skip connectionnya. Cuma di bagian Hmm. tengahnya ini dia bukan
convolution, activation, convolution, nggak sesimpel itu dia. Dia ini pakai convolution satu kali satu. Nah, di tengahnya ada group convolution. Dia inovasinya itu adalah grouped convolution. Ini mirip seperti si Inception pada Google Net di atas tadi yang saya bilang, di mana Oh, di layernya itu bisa paralel gitu. Jadi paralel. bisa dilihat di Resna XD, bagian Resna XD bloknya itu Hmm. konvolusinya paralel. Dia bagi ke beberapa. Outputnya gimana? Nanti di concat, digabungin, baru digabungin dengan yang dijumlah dengan yang input originalnya. Jadi secara umum mirip residual block yang di atas, tapi di bagian konvolusi tengahnya dia paralel seperti Inception. Makanya Hmm. dia tuh kayak gabungan antara Google Net atau Inception version 1 dengan ResNet gitu. Oke, oke, oke. Nah, inovasi selanjutnya adalah SNet, Sequence and Extension Network. Ini yang sebelumnya pernah kita bahas gitu ya. Kalau kita ingat kan ini dia inovasinya itu adalah dia bisa secara adaptif mengkalibrasi channel mana yang penting gitu ya, sehingga nanti output si networknya itu bisa belajar lebih detail ke channel yang memang berpengaruh terhadap output. Nah, itu SNet lah ya. Internet. Mm-mm. Ada EfficientNet. Nah, ini dari Google Brain. Kalau SNet ini dari Institute of Software Chinese Academy of Science. Kalau EfficientNet ini dari Google Brain. Nah, Google Brain ini dia autornya si Ming Sing Tan ya. Apa namanya? Inovasinya apa gitu? Si EfficientNet ini. Nah, dia punya inovasi namanya compound scaling, Mas. Apa itu compound Ya, scaling? betul. Jadi memungkinkan si modelnya ini melakukan scaling ukuran network bukan hanya terhadap banyaknya channel, Mm-mm. lebarnya data, atau kedalaman fitur gitu ya, tapi juga dia Mm-mm. mengoptimasi ketiganya. Banyaknya depth scaling itu kan contohnya misalkan kita yang biasa kita lakukan ya, Mas, kalau yang sebelum. Layer CNN apa layer konvolusi pertama channelnya 10. Layer konvolusi kedua biasanya kita naikin jadi 20. Oh, Nah, itu mm-mm. kan deep ya. Jadi makin lama tuh makin panjang gitu. Jadi channelnya kita banyakin, layernya kita banyakin. Secara teori kan makin banyak layer, pengennya harusnya makin bagus modelnya gitu ya. Ya, betul. Terus ada eh, terhadap channel dan terhadap ukuran dimensi gambarnya gitu ya. Ada yang misalkan originalnya berapa kali berapa, dinaikin, dinaikin, dinaikin dan lain sebagainya. Nah, masing-masing model kayak sebelum-sebelumnya ya, si ResNet, si Google Net ini aja bisa dilihat ya. Layernya bertambah tapi dimensinya turun. Nah, ini karakteristik yang biasa terjadi di atau dibuat oleh banyak model yang terkenal gitu ya. Kalau yang kita lihat kan Mm-mm. banyaknya fitur biasanya meningkat, ukuran dimensi datanya biasanya turun atau bahkan naik lagi di tengah gitu ya. Tapi Mm-mm. intinya parameter-parameter itu yang biasanya dikontrol sama model-model di atas. Cuman model-model di atas itu ukurannya itu ya segitu-gitu aja gitu. Maksudnya di channel pertama di layer pertama konvolusinya 28 kali 28. Selanjutnya 14 kali 14 dan seterusnya. Jadi struktur bentuknya tuh rigid. Kalau di efisien ya, nah dia secara depth banyaknya layer, secara banyaknya channel, secara dimensi datanya itu dia Mm-mm. bisa manage, dia bisa kontrol. Yang dikontrolnya itu pakai teknik compound scaling. Jadi memungkinkan dia untuk mengatur secara independen bagaimana struktur networknya gitu ya. Berapa banyak layer, berapa besar gitu dimensi tiap layernya gitu ya, berapa banyak channel yang dihasilkan di layer tersebut dan sebagainya. Nah, ini menjadikan si EfficientNet ini bisa dari namanya udah kelihatan efisien gitu ya. Karena kalau modelnya dikit, dia bisa adaptif dengan ukuran datasetnya. Maksudnya datasetnya dikit dengan yang nggak perlu besar gitu modelnya ya. Tapi kalau datasetnya banyak, Mm-mm. dia bisa adaptif dengan ukuran ngikutin dengan dataset yang lebih besar. Nah, itu EfficientNet. Nah, yang selanjutnya adalah Vision Transformer. Ini yang biasanya yang sebelumnya kita udah bahas ya. Ini dari Google Brain juga, Alexei Dosovsky ya. Seperti yang sebelumnya pernah dijelasin ya, dia berbasis multi-head attention.
Jadi gambar inputannya dipotong-potong jadi embedded patch, terus dimasukin ke transformer encoder yang di dalamnya ada multi head attention, sehingga baru si vision transformer ini bisa mengclassify ini objeknya apa. Nah, ini secara struktur network berbeda banget dengan convolution neural network, tapi ini saya mention sebagai salah satu model jenis model yang memang lagi hype ya gitu ya di tahun-tahun ini. Termasuk selanjutnya ada pengembangan dari vision transformer namanya Swin transformer. Ini Mhm. bukan dari Google Brain tapi dari xAI ya. Kalau nggak salah ini anak perusahaan yang dibikin Elon Musk kalau nggak salah ya. Saya lupa juga. Oh, mhm. Ziliu ya. Ini ngembangin pengembangan dari vision transformer. Kalau dilihat kan di atas ini satu gambar dipecah-pecah, masukin ke encoder langsung semuanya ya. Nah, Ya. kalau si Swin Transformer ini eh, memang dipecah-pecah, tapi pas masukin ke transformer encoder, dia dikecil-kecilin gitu ya, di kayak kayak di batching gitu ya. Jadi nggak satu gelondongan image penuh. Kalau ini kan walaupun image dipotong-potong, tapi seluruh image-nya ini langsung dimasukin ke transformer encoder. Nah, kalau dia tuh dia bagi-bagi ya, dia segmentasi lagi. Kalau Oh, fit dibagi lagi. masukin gitu ya. Kalau di Swin Mhm. Transformer tuh dia bagi-bagi lagi. Patchingnya itu jadi ada beberapa gitu. Mhm. Kelebihannya apa? Ya tentu saja untuk objek-objek yang punya apa namanya? Kayak dia ukurannya kecil atau cuma di bagian tertentu pada gambar gitu ya. Nah, Swin Transform Mhm. bisa lebih baik karena dia tadi tuh ya fokus ke area window spesifik. Misalkan nih objeknya tuh di bagian ini doang. Karena kan bayangin dataset yang sangat banyak, susah sekali mengkondisikan si objeknya tuh benar-benar ada di tengah kecuali kita apa namanya cleansing satu-satu benar-benar dikropin gitu ya objeknya pas di tengah. Tapi itu kan Oh, gak mungkin ketika kita menghandle dataset yang sangat banyak gitu ya. Sangat rumit kalau misalkan di handling sampai sedemikian rupa. Makanya sesuai transformer ini bagus terutama untuk menghandle struktur dataset yang memang random secara posisional, tapi memang kasusnya untuk image classification.